Jam dinding tua di dinding kamar kontrakan itu berdetak monoton, menunjuk angka 2 dini hari. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan rintik hujan yang mulai membasahi atap seng, menciptakan irama yang menemani kesunyian malam Alina. Cetrek, cetrek, engge. Suara dinamo mesin jahit itu akhirnya berhenti. Alina menghela napas panjang, merenggangkan punggungnya yang terasa kaku seolah ada batu besar yang menindih tulang belakangnya. Jemari tangannya gemetar halus, ujung-ujungnya terasa kebas dan sedikit bengkak akibat menusuk jarum dan memegang gunting selama hampir 18 jam non-stop. Di sudut kamar yang sempit itu, tumpukan kain satin, brokat, dan sisa-sisa benang menjadi saksi bisu perjuangannya selama 4 tahun terakhir. Debu kain beterbangan di bawah sorot lampu belajar yang remang-remang, satu-satunya sumber cahaya yang ia biarkan menyala agar tidak mengganggu lelap suaminya. Alina menoleh ke arah ranjang. Di sana, Raka tertidur pulas. Wajahnya tampak tenang, napasnya teratur, mendengkur halus. Tidak ada beban di wajah itu. Berbeda jauh dengan wajah Alina yang dihiasi lingkaran hitam di bawah mata dan kulit yang mulai kusam karena kurang istirahat. Perlahan, Alina bangkit dari kursi kayunya yang keras. Ia berjalan tertatih menuju lemari gantung buatan plastik di pojok ruangan. Di sana, tergantung sebuah benda yang sangat kontras dengan kemiskinan kamar itu. Sebuah setelan jas berwarna navy blue dari merek ternama, lengkap dengan kemeja putih sutra dan dasi yang serasi. Jas itu indah. Potongannya sempurna, bahannya memantulkan cahaya dengan elegan. Itu adalah jas yang Alina beli kemarin sore dengan menguras habis uang di rekening tabungan khususnya. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membayar kontrakan 3 bulan ke depan atau membeli susu formula Tiara yang lebih bagus. Tapi tidak, Alina memilih membelikan jas itu. Akhirnya, Mas, bisik Alina lirih, tangannya mengusap lengan jas itu dengan lembut, seolah benda itu adalah piala kemenangan. 4 tahun aku menahan lapar, menjahit sampai jariku berdarah, menahan hinaan tetangga yang bilang suamiku pengangguran, akhirnya kamu sampai di titik ini. Pikiran Alina melayang ke masa 4 tahun lalu. Saat itu, dunia mereka runtuh. Raka di-PHK dari perusahaan lamanya karena pengurangan pegawai. Raka yang ambisius hancur lebur. Ia mengurung diri di kamar berhari-hari, merasa gagal menjadi kepala keluarga. Aku tidak berguna, Lin. Aku sampah, rintih Raka kala itu, menangis di pangkuan Alina. Alina, dengan cinta yang meluap-luap, memeluk kepala suaminya. Enggak, Mas. Kamu pintar. Kamu cuma butuh kesempatan. Kuliah lagi, ambil S2, biar kualifikasimu naik. Biar orang-orang yang memecatmu menyesal. Tapi biayanya? Kita makan saja susah. Aku yang cari. Aku akan menjahit. Kamu fokus belajar saja. Dan begitulah janji itu terucap. Janji yang menjadi cambuk bagi Alina untuk bekerja gila-gilaan. Awalnya, ia hanya menerima permak celana tetangga. Bayarannya receh. Tapi Alina punya bakat terpendam. Desainnya unik, potongannya rapi. Dari mulut ke mulut, jasanya mulai dikenal. Alina tidak pernah bercerita pada Raka betapa sulitnya ia mencari uang. Raka tidak tahu bahwa Alina sering hanya makan nasi berlauk garam agar Raka bisa membeli buku-buku impor yang mahal. Raka tidak tahu bahwa saat ia sedang asyik diskusi kelompok dengan teman-teman pasca sarjananya di kafe, Alina sedang dimaki-maki pelanggan karena telat mengantar jahitan akibat harus merawat Tiara yang demam tinggi sendirian. Yang Raka tahu hanya satu, setiap semester uang kuliah lunas, bensin motor terisi, dan di meja selalu ada makanan. Namun, ada rahasia besar yang Alina simpan. 2 tahun lalu, salah satu desain kebaya modern yang ia buat iseng-iseng dan diunggah ke media sosial, viral. Seorang investor asing tertarik. Bukan hanya memesan baju, tapi menawari kerja sama bisnis. Alina mendirikan Alina Fashion Group secara diam-diam. Ia menggunakan nama samaran di dunia bisnis. Ia tidak ingin Raka merasa rendah diri jika tahu istrinya jauh lebih sukses. Ia ingin Raka bangkit dengan kakinya sendiri. Bahkan, ketika Raka melamar kerja di Nusantara Corp sebulan lalu, Alina lah yang meminta Pak Haris, pengacara kepercayaannya, untuk menyuntikkan dana besar ke perusahaan itu dengan syarat Raka diterima dan diprioritaskan. Semua demi kamu, Mas, gumam Alina lagi, kembali ke masa kini.
Ia mematikan lampu belajar dan merangkak naik ke tempat tidur, menyusup ke balik selimut tipis di samping Raka. Ia berharap, besok pagi saat Raka bangun dan melihat jas itu, Raka akan memeluknya erat dan mengucapkan terima kasih. Hanya itu yang Alina butuhkan. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui celah ventilasi. Alina sudah bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur dadar. Raka bangun dengan wajah segar. Hari ini adalah hari pelantikannya sebagai Direktur Operasional Nusantara Corp. Ia langsung melihat jas yang tergantung itu. Matanya berbinar. Wah, desis Raka. Ia menyambar jas itu, merabanya. Ini asli, Lin. Alina tersenyum dari dapur, membawa piring nasi goreng. Asli, Mas. Aku beli di butik pusat kota kemarin. Cobalah. Raka memakainya. Ia berdiri di depan cermin lemari yang retak di ujungnya. Ia mematut diri, memutar tubuh ke kanan dan ke kiri. Jas itu membalut tubuh tegapnya dengan sempurna. Raka tersenyum puas, bukan pada Alina, tapi pada bayangannya sendiri di cermin. Gagah sekali, puji Raka pada dirinya sendiri. Memang beda ya aura pejabat. Alina menunggu. Menunggu pelukan, atau setidaknya ucapan, terima kasih sayang, kamu hebat. Tapi Raka hanya sibuk merapikan dasinya. Makan dulu, Mas. Nanti dingin, ajak Alina. Raka duduk di meja makan kecil yang catnya sudah mengelupas. Ia makan dengan cepat. Lin, mana sepatu pantofelku yang hitam? Sudah disemir belum? Tanyanya tanpa menoleh. Sudah, Mas. Ada di depan pintu. Alina duduk di hadapannya, menatap wajah suaminya lekat-lekat. Ada perubahan yang ia rasakan beberapa bulan terakhir ini. Sejak Raka diterima kerja dan mulai memegang jabatan strategis, nada bicaranya berubah. Lebih memerintah. Lebih dingin. Mas, panggil Alina pelan. Nanti malam acara pesta perayaannya jam berapa? Raka menghentikan suapannya. Ia meletakkan sendok dengan sedikit kasar. Suasana mendadak hening dan tidak nyaman. Jam 7, jawab Raka singkat. Aku sudah siapkan gaun, kata Alina antusias, matanya berbinar mencoba mengabaikan firasat buruknya. Gaun lama sih, tapi sudah aku modifikasi. Warnanya navy, cocok sama jas kamu. Nanti aku titip Tiara ke Bu RT sebentar. Raka tidak langsung menjawab. Ia mengambil tisu, mengelap mulutnya, lalu menatap Alina. Tatapan itu, tatapan yang asing. Bukan tatapan suami pada istri yang dicintainya, melainkan tatapan atasan pada bawahan yang merepotkan. Kamu tidak usah ikut, ucap Raka datar. Senyum di bibir Alina membeku. Maksudnya, kamu berangkat sendiri? Iya. Kenapa, Mas? Ini kan momen penting kamu. Aku ingin lihat kamu dilantik. Aku ingin ada di sana saat kamu sukses. Bukankah kita berjuang bareng-bareng? Raka menghela napas kasar, seolah Alina adalah anak kecil yang bebal. Dengar ya, Lin. Pesta nanti malam itu dihadiri komisaris, investor, dan pejabat perusahaan lain. Itu acara high class. Lalu? Raka tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Coba kamu ngaca. Lihat tanganmu itu. Alina menunduk, melihat kedua tangannya yang kasar, dengan beberapa bekas tusukan jarum dan kulit yang mengelupas kena kapur jahit. Kamu itu cuma penjahit rumahan, Alina, lanjut Raka tajam. Nanti kalau ada istri direktur lain ngajak ngobrol soal saham, soal liburan ke Eropa, atau soal wine, kamu mau jawab apa? Mau jawab soal harga benang? Soal pola baju? Jep. Kalimat itu menghujam dada Alina lebih sakit daripada tertusuk jarum mesin jahit. Matanya memanas. Jadi, kamu malu punya istri aku? Tanya Alina, suaranya bergetar. Bukan malu, elak Raka, meski nada bicaranya menyiratkan sebaliknya. Aku cuma realistis. Aku nggak mau kamu canggung di sana. Lagi pula, kamu nggak punya manner orang kaya. Nanti kalau kamu salah pakai sendok makan gimana? Aku yang malu. Sudahlah, kamu di rumah saja. Jaga Tiara. Itu tugasmu. Raka berdiri, mengambil tas kerjanya. Ia tidak mencium kening Alina seperti dulu. Ia hanya menepuk bahu istrinya sekilas,
Tepukan yang terasa seperti majikan kepada pembantunya. Doakan aku lancar. Nanti kalau gajiku turun, aku belikan kamu skincare biar nggak kucel-kucel amat, ucap Raka sambil berlalu keluar pintu. Alina mematung di kursi makan. Air matanya menetes satu persatu, jatuh ke piring nasi gorengnya yang belum tersentuh. Ia mendengar suara motor Raka menderu, lalu menjauh. Suaminya pergi, membawa jas yang Alina beli dengan keringat darah, membawa kesuksesan yang Alina bangun dengan tulang punggungnya, tapi meninggalkan Alina sendirian dalam kehinaan. Alina menatap tangannya yang kasar. Tangan yang direndahkan Raka barusan. Kamu bilang aku nggak ngerti soal saham, Mas? Bisik Alina pada kesunyian ruangan. Kamu bilang aku nggak selevel? Perlahan, Alina menghapus air matanya. Kesedihan di wajahnya perlahan berganti menjadi ekspresi dingin yang mengerikan. Ia meraih ponsel bututnya di meja, ponsel yang ia pakai sehari-hari di depan Raka. Namun, ia tidak membuka aplikasi pesan biasa. Ia membuka sebuah aplikasi tersembunyi yang terkunci dengan sandi ganda. Di layar itu, terpampang saldo rekening yang jumlah digitnya bisa membeli harga diri Raka 1000 kali lipat. Alina menekan panggilan cepat nomor 1. Terdengar nada sambung 2 kali, lalu suara berat seorang pria menjawab dengan hormat. Selamat pagi, Bu Alina. Ada perintah? Pak Haris. Suara Alina tenang, namun mengandung badai. Pastikan Raka dilantik hari ini. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya. Baik, Bu. Sesuai rencana. Apakah Ibu akan hadir di pesta nanti malam? Undangan VVIP sudah saya siapkan. Alina melirik gaun navy sederhana yang tergantung di balik pintu kamar. Gaun yang ia jahit dengan penuh cinta untuk mendampingi suaminya. Tidak, jawab Alina. Saya tidak akan datang sebagai istri Raka. Simpan undangan itu. Saya akan datang di waktu yang tepat saat dia sudah lupa siapa yang memberinya sayap. Dimengerti, Bu. Alina menutup telepon. Ia bangkit, membereskan piring kotor Raka. Hatinya yang dulu lembut, pagi ini mulai mengeras menjadi batu karang. Kalimat, jangan bikin malu, itu terus terngiang, menjadi bahan bakar baru bagi Alina. Bukan lagi bahan bakar cinta, tapi bahan bakar untuk sebuah pembuktian yang akan menghancurkan segalanya. 1 bulan berlalu sejak pelantikan itu. Waktu terasa merangkak lambat bagi Alina di rumah, namun berlari kencang bagi Raka di luar sana. Perubahan pada diri Raka bukan lagi sekadar retakan kecil, melainkan telah menjadi jurang pemisah yang menganga lebar. Hari-hari Alina kini dipenuhi dengan keheningan yang menyesakkan. Mesin jahitnya masih berbunyi setiap malam, tetapi semangatnya tak lagi sama. Ia menjahit bukan lagi untuk masa depan bersama, melainkan untuk menjaga kewarasannya sendiri. Raka semakin jarang pulang tepat waktu. Pukul 5 sore, jam pulang kantor yang seharusnya hanyalah mitos. Ia seringkali pulang lewat tengah malam, kadang menjelang subuh, dengan wajah lelah yang dibuat-buat namun mata yang bersinar aneh, binar kegembiraan yang ia sembunyikan. Setiap kali Alina bertanya, jawabannya selalu sama, terprogram seperti robot. Lembur, lean. Proyek baru sedang padat. Meeting sama investor dari Jepang, susah kalau ditinggal. Ada makan malam wajib sama direksi, kamu tidur duluan saja. Awalnya, Alina mencoba mengerti. Ia tahu jabatan direktur memikul beban berat. Ia berusaha menjadi istri yang suportif. Ia siapkan air hangat untuk mandi Raka meski sudah pukul 2 pagi. Ia pijat kaki suaminya. Ia buatkan teh herbal. Namun, kebaikan hati Alina ditanggapi dengan dingin. Minggu ketiga, kecurigaan itu mulai tumbuh, bukan dari prasangka, melainkan dari bukti-bukti kecil yang tercecer. Pagi itu, saat Alina sedang memilah pakaian kotor Raka untuk dimasukkan ke mesin cuci, tangannya terhenti pada saku celana bahan suaminya. Ada secarik kertas yang belum hancur. Sebuah struk pembayaran. Alina membukanya perlahan. Matanya menyipit membaca tulisan yang mulai pudar itu. The Sky Lounge, Table for 2. 1 bottle of Merlot. 2 Wagyu steak. Total tagihan, Rp3.500.000. Waktu, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jantung Alina berdegup kencang. 3,5 juta rupiah untuk sekali makan malam?
Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk belanja kebutuhan dapur sebulan penuh. Tapi bukan nominalnya yang membuat dada Alina sesak, melainkan detailnya. Table for 2, gumam Alina, suaranya bergetar. Meeting dengan investor Jepang? Investor mana yang diajak makan malam romantis berdua saja di lounge remang-remang? Alina meremas struk itu. Ia menarik napas dalam, mencoba berpikir positif. Mungkin investornya memang cuma satu orang. Mungkin itu standar perusahaan. Namun, bukti kedua datang lebih menyakitkan. Saat Alina menyetrika kemeja putih yang dipakai Raka kemarin lusa, uap panas dari setrika membuat aroma yang menempel di kain itu menguar. Biasanya, kemeja Raka hanya berbau pewangi pakaian yang Alina pakai, atau sedikit bau keringat dan rokok. Tapi kali ini berbeda. Aroma itu manis, menyengat, dan memuakkan. Bau vanila bercampur musk yang kuat. Bukan parfum mahal yang elegan, tapi jenis parfum yang wanginya, berteriak, mencari perhatian. Alina hafal betul wangi ini. Ini bukan wangi klien laki-laki, dan jelas bukan wangi parfum Alina yang lembut dan berkelas. Alina mengangkat kerah kemeja itu mendekat ke hidungnya. Baunya sangat pekat di bagian bahu dan dada, seolah-olah ada seseorang yang bersandar di sana dalam waktu lama. "Sia?" desis Alina, air mata tertahan di pelupuk matanya. "Siapa wanita yang bersandar di bahumu, Mas? Bahu yang dulu kamu bilang hanya tempatku bersandar saat lelah." Insting seorang istri tidak pernah salah. Keesokan harinya, Alina memutuskan untuk tidak diam. Ia memasak makanan kesukaan Raka, rendang daging sapi yang dimasak semalaman hingga bumbunya hitam meresap, dan sambal goreng ati. Ia menata makanan itu rapi di dalam rantang susun yang cantik. "Tiara, Mama mau ke kantor Papa sebentar ya. Mau antar makan siang. Tiara main sama Bu RT dulu ya," pamit Alina pada putrinya. "Mau ikut, Ma? Mau ketemu Papa?" renget Tiara. Alina menggeleng, hatinya perih. Ia tidak ingin Tiara melihat sesuatu yang mungkin akan menghancurkan hati kecilnya. "Jangan, sayang. Papa sibuk kerja. Nanti Papa marah kalau diganggu. Mama cuma sebentar." Alina naik ojek online menuju gedung pencakar langit tempat Nusantara Corp berada. Ia mengenakan dress sederhana namun rapi, rambutnya diikat ekor kuda. Di tangannya, rantang makanan itu terasa berat, seberat langkah kakinya. Sesampainya di lobi gedung yang megah, dinginnya AC menyambut kulit Alina, kontras dengan panasnya matahari Jakarta di luar. Lantai marmer mengilap memantulkan bayangannya yang tampak kecil di tengah kemegahan korporasi itu. Alina menuju meja resepsionis. Seorang wanita muda dengan riasan tebal menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan menilai. "Selamat siang, ada yang bisa dibantu?" tanya resepsionis itu tanpa senyum. "Saya mau bertemu Pak Raka, Direktur Operasional." "Saya istrinya," jawab Alina sopan. Alis resepsionis itu terangkat sebelah, seolah meragukan pengakuan Alina. "Sudah buat janji, Bu?" "Saya istrinya, Mbak. Masa istri mau ketemu suami harus buat janji?" Alina mencoba tersenyum, meski hatinya mulai panas. "Maaf, Bu. Itu prosedur. Pak Raka sedang sangat sibuk. Jadwal beliau penuh. Tadi beliau pesan tidak mau diganggu oleh siapapun, termasuk keluarga, kecuali mendesak." "Ini jam istirahat, Mbak. Saya cuma mau antar makan siang." "Pak Raka sedang lunch meeting di dalam ruangan, Bu. Tidak bisa diganggu." Alina terdiam. "Lunch meeting di dalam ruangan? Kalau begitu, saya titip ini saja. Tolong pastikan sampai ke tangan beliau," kata Alina akhirnya, menyerahkan rantang itu. Resepsionis itu menerimanya dengan ujung jari, seolah rantang itu barang menjijikkan. "Baik, nanti saya sampaikan." Alina berbalik, melangkah gontai menuju pintu keluar. Namun, langkahnya terhenti. Perasaan tidak enak itu semakin kuat. Lunch meeting di ruangan tertutup? Kenapa resepsionis itu tampak gugup saat melirik ke arah lift direksi? Alina nekat. Ia tidak keluar gedung. Ia menunggu di balik pilar besar dekat lift barang. Saat ada kurir paket masuk ke lift barang, Alina menyelinap ikut masuk. Ia menekan tombol lantai 25,
lantai direksi. Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Pintu lift terbuka. Koridor lantai 25 sepi dan berkarpet tebal, meredam suara langkah kaki Alina. Ia berjalan perlahan, membaca papan nama di setiap pintu. Ruang Direktur Operasional, Raka Adhitama. Pintu itu tertutup rapat, namun tidak terkunci. Alina mendekatkan telinganya ke daun pintu. Terdengar suara tawa. Tawa Raka. Tawa yang sudah lama hilang dari rumah kontrakan mereka. Dan suara tawa wanita. Renyah, manja, dan menggoda. Aduh, Bapak Direktur ini nakal ya, nanti kalau ada yang lihat gimana? Suara wanita itu terdengar jelas. Biarin aja. Karyawan lagi makan siang semua. Lagi pula, siapa yang berani masuk ruangan saya tanpa izin? Sahut suara Raka, terdengar berat dan bergairah. Tangan Alina gemetar hebat saat menyentuh gagang pintu. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan dari serpihan hatinya yang retak, ia memutar gagang pintu itu sedikit demi sedikit. Pintu terbuka satu celah. Mata Alina membelalak. Pemandangan di depannya seolah membekukan darah di nadi. Di sofa kulit mewah di sudut ruangan, Raka duduk bersandar dengan kemeja yang dua kancing teratasnya terbuka, dasinya sudah longgar tak karuan. Di pangkuannya, duduk seorang wanita muda dengan rok mini yang tersingkap tinggi. Wanita itu sedang menyuapi Raka potongan buah anggur. Itu Siska. Alina pernah melihat fotonya di grup foto gathering kantor Raka dulu. Sekretaris divisi yang sering Raka ceritakan sebagai bawahan yang cekatan. Ternyata, cekatan dalam arti lain. Tangan Raka melingkar erat di pinggang Siska, sesekali mengelus paha wanita itu. Wajah mereka begitu dekat, hidung mereka hampir bersentuhan. Masakan istri kamu nggak enak ya, Mas? Kok makan siangnya anggur terus? Goda Siska sambil memainkan kerah baju Raka. Raka tertawa meremehkan. Halah, masakan kampung. Bosen aku makan rendang, santan melulu. Kolesterol. Mending makan buah segar kayak kamu. Dad. Dunia Alina berputar. Masakan kampung. Rendang yang ia masak semalaman dengan penuh cinta, dianggap sampah. Dan suaminya, pria yang ia biayai hidupnya dengan darah dan air mata, kini sedang merendahkannya di pelukan wanita lain. Alina ingin mendobrak pintu. Ia ingin berteriak, menjambak rambut Siska, menampar Raka. Amarah meledak di kepalanya. Namun, kaki Alina terasa dipaku ke lantai. Rasa sakit itu begitu dalam hingga melumpuhkan suaranya. Air mata jatuh tanpa suara. Alina menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Ia mundur perlahan. Menutup pintu itu kembali dengan sangat hati-hati, seolah takut mengganggu kebahagiaan setan di dalamnya. Alina berlari. Ia berlari kembali ke lift barang, menekan tombol lobi dengan jari gemetar. Di dalam lift yang kosong, ia merosot ke lantai, memeluk lututnya. Kurang ajar kamu, Mas? Isaknya lirih. Bayangan Raka yang tertawa dan tangan yang melingkar di pinggang Siska terus berputar di otaknya seperti film horor. Sesampainya di lobi, Alina berjalan cepat keluar gedung, mengabaikan tatapan orang-orang. Ia tidak peduli lagi. Ia membuang napas kasar, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Saat ia melewati tempat sampah besar di samping gedung, Alina berhenti. Teringat rantang yang ia titipkan tadi. Mungkin resepsionis itu sudah membuangnya, atau mungkin Raka akan memakannya nanti sambil tertawa mengejek. Alina mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi ojek online, tapi jarinya berhenti. Ia mengubah tujuan. Bukan ke rumah. Ia membuka kontak di ponselnya. Nama, Pak Haris, terpampang di sana. Alina menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang kacau. Kesedihan perlahan berubah bentuk. Air mata di pipinya mengering, digantikan oleh sorot mata yang dingin dan tajam. Sorot mata seorang pebisnis yang baru saja ditipu oleh mitra kerjanya. Ia tidak menelepon, tapi mengetik pesan singkat. Alina, Pak Haris, siapkan audit internal menyeluruh untuk divisi operasional Nusantara Corp. Saya curiga ada penyelewengan dana untuk kepentingan pribadi. Dan tolong carikan detektif swasta terbaik. Saya butuh bukti HD, bukan cuma asumsi. Pak Haris,
Siap, Bu. Apakah ada masalah dengan Pak Raka? Alina, dia bukan lagi suami saya. Mulai detik ini, dia adalah target akuisisi yang harus dihancurkan. Alina menyimpan ponselnya ke dalam tas. Ia menatap gedung tinggi Nusantara Corp untuk terakhir kalinya hari itu. Nikmatilah anggurmu hari ini, Raka, bisik Alina pada angin yang berhembus. Karena besok, kamu akan meminum empedu. Alina menyetop taksi biru yang lewat. Ia masuk ke dalamnya, meninggalkan gedung itu dengan sebuah rencana besar yang mulai tersusun rapi di kepalanya. Raka bermain api dengan membakar hati istrinya, tapi ia lupa, istrinya adalah pemilik ladang tempat ia bermain. Dan Alina siap membakar habis seluruh ladang itu jika perlu, untuk memastikan hama seperti Raka dan Siska musnah tak bersisa. Di dalam taksi, Alina tidak menangis lagi. Ia tersenyum tipis, senyum yang mengerikan. Baiklah, Raka. Jika kamu menginginkan wanita yang selevel, aku akan pastikan kamu jatuh ke level paling dasar, di mana bahkan tikus pun enggan berteman denganmu. Malam itu, langit Jakarta seolah turut merasakan gejolak di hati Alina. Hujan turun dengan derasnya, diiringi sambaran petir yang sesekali menerangi ruang tamu rumah kontrakan yang suram. Angin kencang menggoyangkan jendela kayu yang engselnya sudah mulai berkarat, menciptakan suara kretek-kretek yang mengerikan. Alina duduk diam di kursi meja makan. Di hadapannya, tudung saji menutupi makanan yang sudah dingin sejak 4 jam lalu. Ia tidak bergerak, tidak pula menyalakan televisi. Ia hanya duduk dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh lampu teras yang temaram. Matanya menatap kosong ke arah pintu, namun pikirannya tajam, setajam jarum jahit yang biasa ia gunakan. Jam menunjukkan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Detik demi detik berlalu, setiap detak jam dinding terasa seperti palu yang menghantam kesabarannya. Akhirnya, suara mesin mobil terdengar berhenti di depan rumah. Bukan motor butut Raka yang dulu, melainkan mobil dinas kantor yang baru ia dapatkan. Pintu depan terbuka kasar. Angin malam bercampur tampias air hujan menerobos masuk. Raka melangkah masuk dengan tubuh sedikit basah. Wajahnya masam, kerutan di dahinya menunjukkan kekesalan yang mendalam. Ia membanting pintu hingga tertutup kembali, membuat bingkai foto pernikahan mereka di dinding sedikit miring. Sialan, umpat Raka sambil melemparkan tas kerjanya sembarangan ke sofa. Hujan nggak berhenti-henti. Macet di mana-mana. Jakarta ini makin hari makin nggak layak huni. Raka melepas sepatunya dengan kasar, menendangnya ke sudut ruangan. Ia tidak menyadari keberadaan Alina yang duduk dalam diam di meja makan, atau mungkin ia sadar tapi tidak peduli. Panas banget si rumah ini, keluh Raka lagi, melonggarkan dasinya. AC cuma satu di kamar, ruang tamu kayak oven. Kapan sih kita pindah dari gubuk ini? Assalamualaikum, Mas. Suara Alina terdengar lirih namun tegas, memecah omelan Raka. Raka tersentak kaget. Ia menoleh, menyipitkan mata ke arah meja makan. Astaga, kamu ngapain duduk gelap-gelapan di situ? Kayak kuntilanak aja. Nyalain lampunya, kek. Alina bangkit perlahan, menekan saklar lampu. Cahaya neon putih yang terlalu terang membanjiri ruangan, menampakkan wajah lelah Raka dan wajah pucat Alina. Aku nunggu kamu makan malam, kata Alina datar. Makan? Raka mendengus. Aku udah makan. Kenyang. Makan di mana? Sama siapa? Pertanyaan itu sederhana, tapi nada bicara Alina membuatnya terdengar seperti interogasi. Raka menatap istrinya dengan tatapan tidak suka. Sama klien lah. Di restoran. Kenapa sih? Curigaan mulu, jawab Raka ketus, berjalan menuju kulkas untuk mengambil air dingin. Alina memperhatikan gerak-gerik suaminya. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah di wajah itu. Raka minum langsung dari botol, menumpahkan sedikit air ke dagunya, lalu mengelapnya dengan punggung tangan. Perilaku yang kasar, jauh dari citra eksekutif muda yang ia banggakan di luar sana. Mas, panggil Alina lagi. Apalagi sih, Lin? Aku cara. Mau tidur? Raka membanting pintu kulkas. Apa rendang buatanku tadi siang gak enak? Gerakan Raka terhenti. Punggungnya menegang. Ia berdiri mematung membelakangi Alina selama beberapa detik.
Suasana ruangan mendadak menjadi sangat dingin, lebih dingin dari udara AC kantor. Raka berbalik perlahan. Wajahnya yang tadi kesal kini berubah menjadi waspada, namun bercampur dengan arogansi. Kamu datang ke kantor? Tanya Raka pelan, matanya menyelidik. Iya, tadi siang. Aku bawa rantang. Rantang yang isinya rendang. Makanan, kampung, yang bikin kolesterol. Jawab Alina, mengutip kata-kata Raka yang ia dengar di balik pintu siang tadi. Wajah Raka memerah. Bukan karena malu, tapi karena marah. Ia merasa privasinya dilanggar. Ia merasa, wilayah kekuasaannya, di kantor telah disusupi oleh elemen masa lalunya yang ingin ia buang. Kamu masuk ke ruanganku, desis Raka. Hampir. Tapi aku cukup tahu diri untuk tidak mengganggu meeting penting kamu dengan sekretarismu itu. Buah anggur memang lebih segar daripada rendang, kan? Raka terdiam sejenak, lalu tiba-tiba ia tertawa. Tawa yang kering dan sinis. Ia tidak lagi mencoba menyangkal. Topeng suami baik-baik itu akhirnya retak sepenuhnya. Oh, jadi kamu nguping? Raka berjalan mendekati Alina, menatapnya dengan pandangan merendahkan. Bagus kalau kamu tahu. Jadi aku nggak perlu capek-capek nyari alasan buat pulang telat. Alina merasakan dadanya sesak, tapi ia menahannya. Ia mencengkeram ujung meja makan erat-erat. Sejak kapan, Mas? Sejak kapan kamu mengkhianati pernikahan kita? Sejak kapan kamu lupa siapa yang nemenin kamu saat kamu nggak punya apa-apa? Halah, lagu lama, potong Raka kasar. Ia mengibaskan tangannya di depan wajah Alina. Jangan mulai drama, aku yang berkorban, itu lagi, Lin. Bosen dengernya. Tiap kali kita ribut, kamu pasti ungkit-ungkit masa lalu. Aku yang jahit, aku yang bayar kuliah. Iya, aku tahu. Terus kenapa? Itu kan emang kewajiban istri berbakti sama suami. Kewajiban? Alina menatap tak percaya. Aku banting tulang sampai sakit, Mas. Sementara kamu asyik-asyikan sama wanita lain pakai uang yang aku cari. Jangan sok suci, bentak Raka. Aku selingkuh juga karena kamu. Coba kamu ngaca, Alina. Lihat tirim. Raka menunjuk Alina dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan jari telunjuknya yang menuduh. Kamu itu kucel. Tiap hari baunya bawang, minyak telon, sama kain apek. Rambutmu selalu diikat asal-asalan. Bajumu itu-itu aja, daster atau kaos oblong murah. Nggak ada gairahnya sama sekali. Air mata Alina mulai menggenang, tapi ia tidak membiarkannya jatuh. Aku nggak punya waktu dandan karena aku sibuk cari uang buat kamu, Mas. Buat anak ke? Nah, itu masalahnya, sergah Raka. Kamu terlalu sibuk jadi ibu-ibu, sampai lupa jadi istri. Bandingin sama Siska. Dia wangi, Lin. Dia pinter dandan. Dia ngerti fashion. Dia bisa diajak ngomongin proyek, ngomongin bisnis global. Kalau aku bawa dia ke gala dinner, semua orang mandang kagum. Kalau aku bawa kamu, orang bakal ngira kamu pembantuku. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Raka. Tangan Alina gemetar setelah melayangkannya. Napasnya memburu. Itu adalah pertama kalinya seumur hidup Alina memukul seseorang. Raka memegang pipinya yang memerah. Matanya menyala penuh amarah. Ia mencengkeram pergelangan tangan Alina dengan kuat hingga Alina meringis kesakitan. Berani kamu nampar aku? Geram Raka di depan wajah Alina. Kamu itu nggak sadar posisi ya? Aku ini direktur. Gajiku puluhan juta. Aku dihormati ratusan karyawan. Dan kamu cuma tukang jahit rendahan. Raka menghempaskan tangan Alina hingga tubuh istrinya terdorong menabrak kursi. Dengerin baik-baik, Alina, ucap Raka dengan suara rendah yang mengerikan. Kita sudah nggak selevel. Dulu, waktu aku miskin, mungkin kita cocok. Sama-sama susah. Tapi sekarang, aku udah terbang tinggi. Aku butuh pendamping yang bisa terbang bareng aku, bukan yang jadi pemberat kaki kayak kamu. Alina memegangi pergelangan tangannya yang sakit. Hatinya hancur berkeping-keping mendengar pengakuan jujur yang brutal itu. Semua pengorbanannya selama 4 tahun dianggap sebagai pemberat. Cinta tulusnya dianggap rendahan. Suara Alina serak,
Karena aku, cuma, penjahit, kamu merasa berhak menginjak-injak harga diriku? Kamu merasa Siska lebih mulia daripada aku? Jelas, jawab Raka tanpa ragu. Siska itu wanita modern. Dia sepadan denganku. Dia ngerti duniaku. Dia lulusan luar negeri, keluarganya terpandang. Bukan kayak kamu yang asal-usulnya nggak jelas, yatim piatu yang cuma bisa jahit. Raka menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Aku mau cerai. Dunia hening sejenak. Hanya suara hujan yang semakin deras di luar yang terdengar. Aku serius, lanjut Raka dingin. Aku nggak bisa terus-terusan hidup sama wanita yang bikin aku malu. Aku mau menikahi Siska bulan depan. Dia hamil anakku. Hamil? Kata itu meledak di kepala Alina. Siska hamil. Sementara Tiara, anak kandung mereka yang sah, sering diabaikan Raka. Alina menundukkan kepalanya. Ia tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat pilu namun juga mengerikan. Kenapa ketawa? Gila kamu, tanya Raka heran. Alina mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi air mata. Wajahnya kini sedingin es. Sorot matanya yang tadi penuh luka kini berubah menjadi sorot mata seorang pemburu yang melihat mangsanya masuk perangkap. Baik, Mas, ucap Alina tenang. Sangat tenang hingga membuat bulu kuduk Raka meremang. Kalau itu mau kamu, kita cerai. Raka terkejut. Ia mengira Alina akan menangis, bersujud di kakinya, memohon-mohon agar tidak diceraikan. Reaksi tenang ini di luar dugaannya. Oke. Bagus kalau kamu sadar diri, kata Raka gugup. Besok aku bawa pengacara buat urus berkasnya. Aku mau prosesnya cepat. Silakan, jawab Alina. Ia berjalan mendekati Raka, tatapannya menusuk tajam ke manik mata suaminya. Tapi ingat satu hal, Raka Adhitama. Kamu bilang kita tidak selevel? Kamu benar. Kita sangat tidak selevel. Alina tersenyum miring. Kamu merasa sudah di puncak dunia, padahal kamu baru saja menginjakkan kaki di tepi jurang. Nikmatilah hayalan, level, tinggimu itu selagi bisa. Nikmatilah Siska MU yang berkelas itu. Karena ketika kamu jatuh nanti, Mas, sakitnya nggak akan ada obatnya. Nggak usah ngancam. Raka berusaha terlihat berani, meski hatinya sedikit gentar melihat perubahan drastis istrinya. Kamu nggak bisa apa-apa tanpa aku. Lihat aja nanti, siapa yang bakal ngemis-ngemis minta balik. Kita lihat saja nanti, bisik Alina. Alina berbalik, melangkah masuk ke kamar tidur. Malam ini aku tidur sama Tiara. Kamu tidur di sofa. Atau kalau kamu jijik sama sofa rumah ini, silakan tidur di hotel sama selingkuhanmu. Bam! Alina menutup pintu kamar, mengunci Raka di luar. Di dalam kamar yang gelap, Alina merosot di balik pintu. Tubuhnya meluruh ke lantai. Ia memeluk lututnya dan menangis tanpa suara agar tidak membangunkan Tiara yang tidur lelap di kasur. Ia menangis bukan karena kehilangan Raka. Ia menangis melepaskan sisa-sisa cinta bodoh yang selama ini membutakannya. Malam itu, di tengah badai hujan dan badai rumah tangga, Alina bersumpah. Cukup, Alina. Cukup kamu jadi istri bodoh yang berkorban, bisiknya pada kegelapan. Ia menghapus air matanya kasar. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di nakas. Ia membuka pesan dari Pak Haris. Pak Haris, Bu Alina, detektif sudah mendapatkan bukti Siska memalsukan ijazah luar negerinya. Dan audit awal menunjukkan ada aliran dana 200 juta ke rekening pribadi Raka minggu lalu. Alina mengetik balasan dengan jari yang kini mantap, tidak lagi gemetar. Alina, simpan itu untuk hidangan penutup, Pak. Biarkan mereka merasa menang dulu. Biarkan mereka terbang tinggi. Aku ingin melihat ekspresi mereka saat aku gunting sayapnya di udara. Alina menatap wajah damai Tiara. Ia mengelus rambut putrinya. Maafin Mama, Nat. Kita akan kehilangan Papa. Tapi Mama janji, Mama akan ganti dengan dunia yang jauh lebih baik. Dunia di mana tidak ada orang yang berani bilang kita tidak selevel. Di luar, Raka mendengus kesal sambil memukul bantal sofa yang keras. Ia merasa menang. Ia merasa telah berhasil membuang beban hidupnya. Ia membayangkan hidup barunya bersama Siska yang glamor. Ia tidak tahu,
bahwa di balik pintu kamar itu, sang beban sedang merajut jaring laba-laba raksasa yang akan memerangkapnya dalam kehancuran total. Keesokan harinya, matahari belum tinggi ketika suara ribut-ribut memecah keheningan pagi di kontrakan kecil itu. Alina baru saja selesai memandikan Tiara. Ia sedang menyisir rambut putrinya yang hitam lebat, mencoba menikmati momen tenang terakhir sebelum badai yang ia tahu akan segera datang. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan pagar rumah yang catnya mulai mengelupas. Itu bukan mobil dinas Raka. Itu mobil yang jauh lebih mewah. Pintu mobil terbuka. Raka keluar, mengenakan kacamata hitam dan setelan kasual namun bermerek. Di sampingnya, turun seorang wanita dengan gaun merah mencolok dan high heels yang sepertinya terlalu tinggi untuk berjalan di jalanan kampung yang berbatu. Itu Siska. Dan di kursi belakang, seorang pria parubaya dengan setelan jas formal membawa sebuah tas dokumen tebal. Tetangga mulai mengintip dari balik jendela, berbisik-bisik. Pertunjukan gratis di pagi hari. Alina menghela napas panjang. Ia mencium puncak kepala Tiara. Sayang, masuk kamar dulu ya. Main boneka sama Bibik, boneka beruang Tiara. Jangan keluar sebelum Mama panggil. Siapa yang datang, Ma? Tanya Tiara polos. Tamu Papa. Udah, sana masuk. Setelah memastikan Tiara aman di dalam kamar, Alina melangkah keluar. Ia berdiri di teras sempitnya, menyilangkan tangan di dada. Ia masih mengenakan daster batik sederhana, rambutnya digelung asal. Penampilan yang semalam dihina Raka habis-habisan. Wah, lihat siapa yang menyambut kita, suara Siska melengking, memecah udara pagi. Ia mengapit lengan Raka dengan posesif, menatap Alina seolah sedang melihat tumpukan sampah. Ibu penjahit masih pakai daster jam segini? Pantas saja Mas Raka sumpek lihat kamu. Raka tidak tersenyum. Wajahnya keras. Ia memberi isyarat pada pria berjas di sampingnya. Perkenalkan, ini Pak Sanusi, pengacaraku, kata Raka tanpa basa-basi. Dia di sini untuk memastikan kamu paham posisi hukum kamu. Pak Sanusi berdeham, membuka tasnya dan mengeluarkan selembar dokumen. Selamat pagi, Ibu Alina. Saya mewakili klien saya, Bapak Raka Adhitama. Kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan somasi lisan sekaligus perintah pengosongan rumah. Alina menaikkan alisnya sebelah. Pengosongan rumah? Ini rumah kami. Saya dan suami saya. Mantan suami, potong Raka cepat. Sebentar lagi mantan. Secara hukum, lanjut Pak Sanusi dengan nada datar, sertifikat rumah ini atas nama Bapak Raka Adhitama. Sesuai dengan hak kepemilikan, Bapak Raka berhak sepenuhnya atas aset ini. Dan klien saya menghendaki agar Ibu segera meninggalkan properti ini, hari ini juga. Alina tertawa kecil. Tawa yang terdengar miris. Memang benar, sertifikat itu atas nama Raka. Alina yang membelinya 3 tahun lalu dengan uang hasil desain gaun eksklusif untuk seorang istri pejabat. Saat itu, Raka sedang depresi karena merasa gagal. Alina, dengan bodohnya, membeli rumah ini dan diatasnamakan Raka agar suaminya merasa memiliki harga diri sebagai kepala rumah tangga. Sebuah kesalahan fatal yang kini menjadi senjata makan tuan. Jadi kamu mengusir aku dan anakmu dari rumah yang aku beli dengan uangku sendiri? Tanya Alina, menatap tajam ke mata Raka. Ada buktinya? Tantang Raka. Di sertifikat tertulis namaku. Secara hukum, ini milikku. Uang dari mana? Halah, paling uang hasil nipu pelanggan jahitanmu. Mana mungkin tukang jahit bisa beli rumah cash kalau bukan dari uang haram? Mas, bentak Alina. Jaga mulutmu. Kamu yang jaga sikap, sela Siska. Ia maju selangkah, mengibaskan rambutnya yang wangi salon. Perempuan kampung. Sadar diri dong. Mas Raka itu sekarang direktur. Dia butuh rumah yang vibesnya positif, bukan rumah yang isinya aura kemiskinan kayak kamu. Lagi pula, aku mau renovasi rumah ini jadi gudang tas-tasku. Jadi tolongnya, angkat kaki sekarang. Siska menatap sekeliling rumah dengan jijik. Ih, lihat tuh, catnya aja norak. Baunya juga apek. Emang butuh total makeover sih, sayang. Raka tersenyum pada Siska, lalu kembali menatap Alina dengan dingin. Dengarkan,
Calon istriku mau pakai rumah ini. Jadi, kemas barang-barangmu. Aku kasih waktu 1 jam. 1 jam? Mas, kamu gila? Tiara mau dikemanain? Ini rumah satu-satunya tempat dia tumbuh. Bawa aja anak itu, seru Raka tak peduli. Aku nggak butuh anak cengeng. Lagi pula Siska nggak suka anak kecil. Nanti malah ngerusak barang-barang mahal Siska. Saat itulah pintu kamar terbuka. Tiara berlari keluar. Anak kecil itu mendengar suara ayahnya yang meninggi. "Papa!" teriak Tiara girang, mengabaikan ketegangan yang ada. Ia berlari ingin memeluk kaki Raka. Namun, sebelum tangan mungil itu menyentuh celana bahan Raka yang mahal, Raka mundur selangkah, seolah menghindari kotoran. "Jangan sentuh Papa," bentak Raka. Tiara terkejut. Langkahnya terhenti. Senyumnya lenyap, digantikan oleh bibir yang mulai bergetar. "Pak, Papa kenapa?" "Tangan kamu kotor. "Nanti celana Papa rusak." Raka mengibas-ngibaskan tangannya di udara. "Sana sama ibumu. Jangan dekat-dekat Papa." Siska terkikik di sampingnya. "Duh, anak kecil emang ganggu ya." "Lengket, berisik. Untung nanti kita nggak perlu urus dia, Yayang." Tiara mulai menangis. Tangisan yang menyayat hati. "Papa jahat." Papa usir Tiara? "Tiara nakal ya, Pak." Alina tidak tahan lagi. Ia berlari memeluk putrinya, mendekap kepala Tiara ke dadanya, melindunginya dari pandangan kejam ayahnya sendiri. Hati Alina rasanya diremas kuat-kuat melihat air mata putrinya. Jika Raka menghinanya, Alina masih bisa tahan. Tapi menyakiti Tiara? Itu adalah deklarasi perang. Alina bangkit berdiri sambil tetap mendekap Tiara. Wajahnya kini tidak lagi menunjukkan kesedihan, melainkan kemurkaan yang tenang namun mematikan. "Cukup," ucap Alina. Suaranya rendah, tapi getarannya membuat Pak Sanusi sang pengacara mundur selangkah karena merasa terintimidasi. "Kalian mau rumah ini?" tanya Alina. Ambil gubuk ini. Ambil sertifikat bodoh itu. Makanlah harga dirimu yang selembar kertas itu, Raka." Alina menatap Siska. "Dan kamu bangga merebut laki-laki yang tega mengusir darah dagingnya sendiri? Selamat, kamu baru saja memenangkan sampah daur ulang. Semoga kamu kuat menahan baunya nanti." "Kurang ajar." Siska hendak maju menampar Alina, tapi Raka menahannya. "Sudah, sayang. Jangan kotori tanganmu. Biar mereka pergi sendiri. Yang penting rumah ini kita kuasai." Alina berbalik, masuk ke dalam rumah. Ia tidak butuh 1 jam. Ia hanya butuh 10 menit. Ia mengambil koper besar yang sudah ia siapkan semalam, firasatnya ternyata benar. Ia memasukkan beberapa baju Tiara, baju gantinya, dan dokumen penting miliknya. Ia meninggalkan semua perabot, semua kenangan, semua jejak, istri Raka, di rumah itu. 10 menit kemudian, Alina keluar menyeret koper dengan tangan kanan dan menggandeng Tiara dengan tangan kiri. Tiara masih sesenggukan, memeluk boneka beruangnya erat-erat. Di depan pagar, Raka, Siska, dan pengacara itu masih berdiri menunggu layaknya sipir penjara yang mengawasi narapidana. Tetangga semakin banyak yang menonton, berbisik prihatin melihat Alina yang diusir. "Nah, gitu dong," ejek Siska sambil bersedekap. "Hati-hati di jalan ya, Bu penjahit. Jangan lupa cari kolong jembatan yang kering, biar anaknya nggak masuk angin." Raka merogoh sakunya, mengeluarkan dompet, dan melempar beberapa lembar uang berwarna merah ke tanah, tepat di dekat kaki Alina. "Nih, buat ongkos taksi. Anggap aja pesangon terakhir dari mantan suami yang baik hati. Biar kamu nggak ngemis di jalan." Uang itu berserakan di tanah berdebu. Alina menatap uang itu, lalu menatap wajah Raka. Ia tidak memungutnya. Ia justru melangkah melewatinya, menginjak lembaran uang itu dengan sepatu sneakers bututnya tanpa ragu. "Simpan uangmu, Mas," kata Alina dingin saat melewati Raka. "Kamu akan membutuhkannya nanti. Sangat membutuhkannya." "Sombong amat," cibir Raka. "Udah miskin, belagu." Alina terus berjalan, menjauh dari rumah yang pernah menjadi surganya dan kini berubah menjadi neraka. Ia berjalan sekitar 50 meter menuju ujung gang. "Lihat tuh," Siska tertawa keras agar didengar warga. "Kasihan banget ya."
Jalan kaki sambil nyeret koper. Kayak gelandangan. Raka ikut tertawa. Biarin aja. Biar dia rasain susahnya hidup tanpa aku. Biar dia tahu siapa yang selama ini ngasih dia makan. Namun, tawa mereka perlahan mati. Di ujung jalan, tepat di persimpangan besar, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap sudah menunggu. Sebuah Toyota Alphard seri terbaru dengan plat nomor cantik. Bukan taksi online, dan jelas bukan angkutan umum. Seorang pria berseragam safari rapi keluar dari kursi kemudi dengan sigap. Itu Pak Ujang, supir pribadi kepercayaan Alina yang selama ini hanya Raka kenal sebagai teman ojek langganan, Alina. Pak Ujang membungkuk hormat 90 derajat di depan Alina dan Tiara, sikap hormat yang hanya diberikan kepada atasan tertinggi. Selamat pagi, Bu Bos. Maaf saya terlambat 1 menit, ucap Pak Ujang lantang, suaranya menggema di keheningan pagi. Tidak apa-apa, Pak. Tolong barang-barangnya, jawab Alina tenang. Pak Ujang segera mengambil alih koper dari tangan Alina, memasukkannya ke bagasi otomatis yang terbuka perlahan. Lalu, ia membukakan pintu penumpang bagian tengah. Interior mobil itu terlihat jelas dari luar, jok kulit premium, layar TV, dan kemewahan yang menyilaukan mata. Raka dan Siska ternganga. Mulut mereka terbuka lebar, mata mereka hampir keluar. Itu mobil siapa? Gagap Raka. Alphard? Kot supirnya panggil dia Bu Bos. Siska menyipitkan mata, wajahnya pucat. Mungkin taksi premium? Atau dia sewa buat gaya-gayaan? Sewa? Itu plat nomornya B1AFG. Inisial? Alina Fashion Group, gumam Raka, otaknya mulai bekerja lambat menyusun kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan. Tapi egonya menolak percaya. Nggak mungkin. Paling kebetulan. Dia pasti minjem sama pelanggannya yang kaya. Alina belum masuk ke mobil. Ia berbalik sebentar, menatap jauh ke arah Raka dan Siska yang berdiri mematung seperti orang bodoh di depan rumah kontrakan kumuh itu. Alina membuka kacamata hitam yang baru saja ia ambil dari tasnya, lalu memakainya. Sebuah gerakan sederhana yang mengubah auranya 180 derajat. Dari istri teraniaya menjadi ratu yang tak tersentuh. Ia tersenyum tipis. Sangat tipis. Kita langsung ke penthouse, Bu? Tanya Pak Ujang cukup keras. Ya, Pak. Dan hubungi Pak Haris. Katakan padanya, permainan dimulai. Alina masuk ke dalam mobil. Pintu geser otomatis menutup perlahan, memisahkan dunia Alina yang gemerlap dengan dunia Raka yang penuh kepalsuan. Mobil mewah itu melaju perlahan, membelah kerumunan tetangga yang juga ikut melongo. Raka masih berdiri di sana, menatap debu yang ditinggalkan mobil itu. Jantungnya berdegup kencang, perasaan tidak enak mulai merayapi tengkuknya. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Mas, dia sebenarnya siapa? Tanya Siska lirih, suaranya tak lagi melengking sombong. Raka menelan ludah yang terasa pahit. Uang ratusan ribu yang tadi ia lempar ke tanah kini tampak seperti lelucon. Ia menatap sertifikat rumah di tangannya. Kertas itu tiba-tiba terasa tidak berharga dibandingkan dengan apa yang baru saja ia lihat pergi menjauh. Dia cuma penjahit, kan? Raka berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Iya, dia cuma penjahit. Itu pasti cuma sandiwara. Dia pasti sewa mobil itu pakai uang pesangonku tadi. Tapi uangnya kan nggak diambil. Raka menatap uang di tanah yang tadi diinjak Alina. Jejak sepatu butut Alina tercetak di atas wajah pahlawan pada uang kertas itu. Sebuah simbol penghinaan yang sempurna. Tanpa Raka sadari, di langit yang cerah itu, awan hitam mulai berkumpul di atas kepalanya. Badai yang sesungguhnya bukan datang dari hujan, tapi dari wanita yang baru saja ia buang. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui dinding kaca floor to ceiling di sebuah penthouse mewah yang terletak di lantai 45 apartemen paling prestisius di pusat kota Jakarta. Cahaya keemasan memantul indah di lantai marmer Italia yang dingin, namun tak sedingin tatapan wanita yang berdiri di depan cermin besar itu. Alina menatap pantulan dirinya. Tidak ada lagi daster batik lusuh yang biasa ia kenakan saat menyapu halaman kontrakan. Tidak ada lagi rambut digelung asal dengan karet gelang bekas bungkusan nasi uduk. Di cermin itu,
Berdiri seorang wanita yang memancarkan aura kekuasaan mutlak. Alina mengenakan setelan power suit berwarna putih gading, warna yang melambangkan kesucian namun juga dominasi. Blazer itu memiliki potongan asimetris yang unik, tegas di bahu namun lembut di pinggang, sebuah mahakarya dari koleksi private label miliknya sendiri yang belum dirilis ke publik. Celana panjangnya jatuh sempurna menutupi sebagian sepatu stiletto Christian Louboutin bersol merah darah setinggi 12 cm. Rambut hitamnya yang panjang kini digerai indah, bergelombang rapi hasil tatanan stylist profesional yang datang sejak subuh. Wajahnya dipulas make up flawless, menonjolkan tulang pipinya yang tegas dan bibirnya yang dipulas lipstik merah matte, warna keberanian, warna perang. Ibu Alina, suara lembut seorang wanita memecah lamunannya. Itu asisten pribadinya, Maya, yang berdiri di ambang pintu sambil memegang tablet. Mobil sudah siap di lobi. Pak Haris juga sudah menunggu di kantor. Dan Tiara sudah berangkat ke sekolah diantar supir kedua dengan pengawalan. Alina berbalik. Gerakannya anggun namun penuh otoritas. Terima kasih, Maya. Bagaimana dengan tamu kehormatan kita di kantor? Maya tersenyum kecil, senyum yang mengerti. Pak Raka sudah tiba 10 menit yang lalu, Bu. Bersama Nona Siska. Menurut laporan keamanan, mereka datang dengan gaya yang cukup mencolok. Memarkir mobil di area VIP yang sebenarnya khusus untuk direksi senior. Alina mendengus geli. Biarkan mereka menikmati tahta kardus itu sebentar lagi. Sayang kalau dirubuhkan sebelum mereka duduk nyaman. Alina berjalan menuju meja riasnya. Ia mengambil sebuah jam tangan Patek Philippe bertabur berlian dan mengenakannya di pergelangan tangan kiri, tangan yang kemarin dicengkeram kasar oleh Raka hingga memar. Bekas memar itu sudah ia tutupi dengan foundation mahal, tapi rasa sakit di hatinya tidak bisa ditutupi kosmetik apapun. Hari ini, Maya, ucap Alina sambil menatap kota Jakarta dari ketinggian, melihat gedung-gedung pencakar langit yang tampak seperti balok mainan. Hari ini kita akan mengajari seseorang arti kata, level, yang sebenarnya. Siap, Bu. Oh ya, Pak Haris berpesan, berkas RUPS luar biasa sudah lengkap. Agenda tunggal, perombakan direksi dan pertanggungjawaban keuangan. Alina mengangguk. Ia meraih tas Hermes Birkin Himalayanya, tas yang harganya setara dengan 3 kali lipat harga rumah kontrakan yang diributkan Raka kemarin. Ayo berangkat. Jangan biarkan direktur kita menunggu terlalu lama. Sementara itu, di kantor pusat Nusantara Corp, suasana di lantai eksekutif terasa berbeda. Karyawan berjalan dengan langkah cepat, berbisik-bisik, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Kabar tentang RUPS luar biasa yang mendadak sudah menyebar, namun tidak ada yang tahu pasti siapa pemegang saham mayoritas baru yang meminta rapat ini. Di ruang kerjanya yang luas, Raka sedang berdiri di depan jendela, memandang lalu lintas di bawah. Ia merasa seperti raja dunia. Jas Armani yang ia kenakan, dibeli dengan kartu kredit kantor, membuatnya merasa tak terkalahkan. Pengusiran Alina kemarin baginya adalah sebuah kemenangan telak. Beban masa lalunya sudah hilang. Kini, ia bebas. Sayang, dasiku miring sedikit, suara manja Siska terdengar. Wanita itu duduk di kursi kebesaran Raka, memutar-mutar kursi itu sambil tertawa kecil. Siska hari ini tampil habis-habisan. Gaun ketat selutut, full makeup, dan parfum yang wanginya bisa tercium dari jarak 5 meter. Ia merasa sudah sah menjadi nyonya direktur. Raka berbalik, tersenyum bangga melihat wanita pilihannya. Kamu cantik banget hari ini. Nanti pas rapat, kamu duduk di belakangku ya. Biar orang-orang tua bangka itu lihat, calon istri direktur operasional itu sekelas model. Siska bangkit, berjalan mendekati Raka dan merapikan kerah jasnya. Pasti dong. Yang, kira-kira siapa sih pemilik saham baru itu? Katanya dia beli 60% saham perusahaan dalam semalam. Pasti orang kaya lama ya? Gosipnya sih gitu, jawab Raka santai. Palingan ibu-ibu sosialita tua yang bingung mau buang duit kemana. Atau janda kaya yang kesepian. Tenang aja, aku jago ngambil hati ibu-ibu. Nanti aku bakal presentasi paling bagus, biar dia terpesona dan angkat aku jadi CEO. Ih, kamu genit, cubit Siska manja. Bukan genit, itu strategi bisnis,
Sayang, kalau aku jadi CEO, kamu mau apa? Tas baru? Mobil baru? Atau kita liburan ke Paris? Paris, pekik Siska girang. Aku mau belanja di Champs-Élysées kayak artis-artis. Bosen belanja di Mall Jakarta, banyak barang KW. Tiba-tiba pintu ruangan diketuk. Sekretaris Raka yang asli, yang posisinya sering digusur Siska, masuk dengan wajah gugup. Pak Raka, maaf mengganggu. Rapat akan dimulai 15 menit lagi. Pak Haris sudah datang dan meminta semua direksi berkumpul di Grand Boardroom sekarang. Oke, saya ke sana. Raka mengangguk-angkuh. Ia menggandeng tangan Siska. Yuk, soulmate. Tapi Pak, setelah sekretaris itu ragu-ragu. Undangannya hanya untuk jajaran direksi dan pemegang saham. Bu Siska statusnya kan hanya staf administrasi. Wajah Siska memerah menahan marah. Heh, mulut kamu dijaga ya? Aku ini asisten pribadi Pak Direktur. Dan calon istrinya. Masa aku nggak boleh masuk? Raka melambaikan tangan, meremehkan. Sudah, Siska ikut saya. Dia notulen pribadi saya. Kalau ada yang protes, suruh ngadap saya. Sekretaris itu hanya bisa menunduk, menelan kekesalan. Baik, Pak. Raka dan Siska berjalan keluar ruangan dengan dagu terangkat tinggi. Mereka melewati koridor kantor layaknya model dicatwal, mengabaikan tatapan sinis karyawan lain yang sudah muak dengan tingkah laku mereka. Mereka merasa sedang berjalan menuju puncak kejayaan, padahal mereka sedang berjalan menuju tiang gantungan. Di Grand Boardroom, suasana hening dan mencekam. Meja oval raksasa dari kayu mahoni mengkilap itu dikelilingi oleh kursi-kursi kulit hitam. Para direktur divisi lain sudah duduk, wajah mereka tegang. Di ujung meja, di kursi yang biasanya diduduki direktur utama, kosong. Di sebelahnya, duduk Pak Haris, pengacara senior yang disegani, sedang memeriksa tumpukan dokumen tebal. Raka masuk dengan percaya diri. Selamat pagi, bapak-bapak sekalian, sapanya lantang, seolah ia adalah tuan rumah. Beberapa direktur hanya mengangguk tipis, enggan merespons. Raka tidak peduli. Ia menarik kursi di dekat posisi utama untuk dirinya, dan satu kursi tambahan di belakangnya untuk Siska. Pak Haris, sapa Raka ramah. Pemilik baru belum datang? Macet ya? Biasalah, Jakarta. Pak Haris tidak menoleh. Ia tetap fokus pada dokumennya. Beliau sangat tepat waktu, Pak Raka. Justru Anda yang terlambat 2 menit. Raka melirik jam tangannya yang mahal. Ah, cuma 2 menit. Santai saja Pak. Jadi, siapa bos baru kita? Laki-laki atau perempuan? Pak Haris akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya dingin di balik kacamata bacanya. Anda akan segera tahu. Dan saya sarankan, siapkan mental Anda. Raka mengernyit. Siapkan mental? Apa maksudnya? Ah, mungkin pemilik baru ini tipe killer. Raka justru semakin tertantang. Ia yakin pesonanya bisa meluluhkan bos galak sekalipun. Teng! Jam dinding besar di ruangan itu berdentang pukul 10 tepat. Pintu ganda Grand Boardroom yang berat itu terbuka perlahan oleh 2 orang petugas keamanan berseragam safari. Suara langkah kaki terdengar. Bukan suara sepatu pantofel pria yang berat, melainkan suara ketukan stiletto yang ritmis, tajam, dan mengintimidasi. Tak. Semua mata tertuju ke pintu. Raka menyandarkan punggungnya santai, siap memberikan senyum terbaiknya. Siska membenarkan letak rambutnya, siap menilai penampilan si bos baru. Sosok itu muncul. Cahaya lampu ruangan seolah terpusat padanya. Wanita dengan setelan putih gading yang memukau, berjalan dengan langkah tegap dan tatapan lurus ke depan. Aura dominasinya begitu kuat hingga membuat udara di ruangan itu terasa menipis. Raka menyipitkan mata. Siluet wanita itu, postur tubuhnya, cara berjalannya terasa familiar, tapi asing di saat yang sama. Wanita itu berhenti sejenak di ujung meja. Ia membuka kacamata hitamnya perlahan, lalu menatap satu persatu wajah orang di ruangan itu, dan akhirnya tatapannya terkunci pada Raka. Waktu seolah berhenti. Jantung Raka yang tadi berdetak santai, kini seolah copot dan jatuh ke perut. Darahnya berhenti mengalir. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar.
Matanya melotot horor, seolah melihat mayat hidup bangkit dari kubur. Di sampingnya, Siska memekik tertahan, menutup mulutnya dengan kedua tangan yang gemetar. Wajahnya yang penuh makeup tebal itu mendadak pucat pasi seperti mayat. "Selamat pagi," suara wanita itu tenang, namun dinginnya menusuk tulang. Suara yang sangat Raka kenal. Suara yang biasa membangunkannya di pagi hari, suara yang biasa meminta uang belanja dengan lembut, suara yang kemarin ia bentak dan ia usir. "Ah, Alina," desis Raka, suaranya tercekat di tenggorokan. Alina tidak menjawab. Ia bahkan tidak berkedip. Ia menyerahkan tas mewahnya kepada Maya yang sigap menerima, lalu berjalan menuju kursi utama, kursi pemilik. Pak Haris berdiri, membungkuk hormat. "Silakan duduk, Bu Alina." Alina duduk dengan anggun. Ia menyandarkan punggungnya, menautkan jemari tangannya di atas meja, dan menatap Raka dengan senyum miring yang mematikan. "Kenapa wajahmu pucat begitu, Direktur Operasional?" tanya Alina santai. "Seperti melihat hantu? Atau seperti melihat sampah yang kemarin kamu buang, tiba-tiba kembali menjadi emas?" Ruangan itu hening total. Para direktur lain saling berpandangan bingung, lalu menatap Raka yang keringat dinginnya mulai bercucuran sebesar biji jagung. Ini nggak mungkin," gagap Raka. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas seperti jeli. Kamu Alina kan? Istriku?" Mantan istriku? Si penjahit." Alina tertawa kecil. Tawa yang renyah namun berbisa. "Koreksi, Raka. Saya Alina, pemilik Alina Fashion Group. Dan mulai hari ini, saya adalah pemilik 60% saham Nusantara Corp. Yang artinya?" Alina mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Raka tajam. "Saya adalah bos kamu. Orang yang menggaji kamu. Orang yang punya kuasa penuh untuk menghancurkan karir menyedihkanmu dalam jentikan jari." "Tunggu, ini pasti prank kan?" teriak Siska histeris, "Lupa tempat. Mas Raka, ini pasti dia cuma disewa jadi aktor. Mana mungkin dia punya uang? Kemarin aja dia jalan kaki ngeret koper." "Duduk," bentak Pak Haris keras, membuat Siska terlonjak dan kembali duduk menciut. "Jaga sopan santun Anda di depan pemilik perusahaan. Satu kata lagi yang tidak pantas keluar dari mulut Anda, security akan menyeret Anda keluar." Raka menatap Pak Haris, mencari kebohongan, tapi wajah pengacara itu serius. Ia menatap Alina lagi. Penampilan wanita di depannya ini, bajunya, jam tangannya, tasnya. Raka yang gila merek tahu betul itu semua barang asli yang harganya miliaran. Jauh lebih mahal dari total aset yang Raka miliki seumur hidup. "Dari mana?" tanya Raka lirih, air matanya mulai menggenang karena ketakutan. "Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini, Lin? Kamu melihara tuyul? Atau kamu simpanan pejabat?" "Brat!" Alina menggebrak meja. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Raka terlonjak kaget. "Jaga mulut kotormu itu, Raka," suara Alina meninggi. "Kamu pikir semua orang sukses dengan cara kotor seperti kamu? Kamu pikir uang kuliah S2 kamu itu jatuh dari langit? Kamu pikir jas yang kamu pakai saat pelantikan itu gratis? Kamu pikir rumah yang kamu rebut itu belinya pakai daun?" Alina berdiri perlahan, berjalan memutari meja menuju tempat Raka duduk. Suara hak sepatunya menggema di keheningan yang mencekam. "Saya bekerja, Raka. Saya bekerja keras menggunakan otak dan bakat saya saat kamu sibuk mengasihani diri sendiri. Desain saya dipakai di Paris, Milan, New York. Investor berebut menanam modal di butik saya. Tapi saya sembunyikan semua itu. Kenapa? Karena saya ingin menjaga ego kamu yang rapuh itu. Saya ingin kamu merasa hebat sebagai kepala keluarga." Alina berhenti tepat di samping telinga Raka, berbisik tajam. "Saya bangunkan istana agar kamu merasa menjadi raja. Tapi ternyata, kamu malah memilih menjadi badut yang berselingkuh dengan pelayan." Raka gemetar hebat. Kebenaran itu menghantamnya bertubi-tubi. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia menoleh ke arah Siska. Wanita yang ia banggakan sebagai wanita berkelas, itu kini tampak kecil, ketakutan, dan murahan di hadapan keanggunan Alina yang sesungguhnya. "Alina, sayang?"
Raka mencoba meraih tangan Alina. Maaf, aku nggak tahu, sumpah aku nggak tahu kalau aku tahu kamu sekaya ini. Alina menarik tangannya cepat, menatap Raka dengan jijik. Kalau kamu tahu aku kaya, kamu nggak akan selingkuh? Begitu? Jadi kesetiaanmu itu ada harganya, Raka? Dan harganya adalah harta? Bukan gitu. Tetap. Alina kembali ke kursi kebesarannya. Ia memberi isyarat pada Pak Haris. Kita mulai rapatnya. Agenda pertama, evaluasi kinerja Direktur Operasional. Alina menekan tombol remote. Layar proyektor turun. Dan Raka, ucap Alina sambil menatap layar yang mulai menyala, nikmatilah pertunjukan terakhirmu. Karena setelah video ini diputar, kamu tidak akan punya wajah lagi untuk menatap siapapun di kota ini. Layar menyala terang, menampilkan sebuah video CCTV dengan tanggal dan jam yang sangat Raka kenali. Wajah Raka semakin pucat, darah seolah terkuras habis dari tubuhnya. Kiamatnya telah tiba, dan malaikat pencabut nyawanya adalah wanita yang pernah ia sia-siakan. Cahaya putih terang dari layar proyektor menyinari ruangan yang remang, menyilaukan mata Raka yang sudah basah oleh keringat dingin. Grand Boardroom yang biasanya menjadi tempat diskusi strategi bisnis miliaran rupiah, kini berubah menjadi bioskop mimpi buruk bagi Raka. Silakan dinikmati, ucap Alina dengan nada datar, seolah ia sedang menyajikan hidangan pembuka di restoran mewah. Video itu mulai berputar. Kualitas videonya high definition, HD. Gambar jernih, suara tajam. Itu adalah rekaman CCTV dari dalam ruangan kerja Raka, ruangan yang selama ini Raka kira adalah benteng pribadinya yang aman. Raka lupa, atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadari, bahwa kamera di sudut ruangan itu bukan sekadar pajangan mati. Di layar, terlihat jelas sosok Raka sedang duduk di kursi kerjanya. Siska masuk, melenggak-lenggok dengan rok mini, lalu tanpa ragu duduk di pangkuan Raka. Mereka tertawa-tawa. Gimana, Yang? Istri kamu yang kumel itu nggak curiga kan? Suara Siska di video terdengar jernih, memantul di dinding ruang rapat yang hening. Halah, dia mah bodoh. Dikasih uang belanja pas-pasan aja udah seneng. Dia nggak bakal tahu kalau uang bonusku 200 juta itu aku pakai buat beli tas Hermes kamu, jawab Raka di video itu sambil mencubit pipi Siska. Suara desah napas tertahan terdengar dari para anggota Dewan Direksi yang hadir. Beberapa komisaris tua menggelengkan kepala dengan wajah jijik. Seorang direktur keuangan menutup mulutnya, tak percaya mendengar pengakuan eksplisit tentang penyalahgunaan dana bonus. Raka di dunia nyata, yang duduk di kursi pesakitan, merasa lehernya dicekik. Wajahnya merah padam, bukan karena malu, tapi karena terhina. Rahasianya, kebusukannya, ditelanjangi di depan orang-orang yang selama ini ia coba kagumkan. Matikan videonya, teriak Raka histeris. Ia mencoba berdiri untuk meraih remote di meja, tapi kakinya tersandung kaki kursi sendiri. Ia jatuh terduduk kembali dengan menyedihkan. Jangan ada yang menyentuh remote itu, perintah Alina dingin. Suaranya menggelegar, mematikan upaya Raka. Kita tonton sampai habis. Saya ingin kalian semua melihat kualitas moral dari Direktur Operasional kebanggaan kita ini. Video berlanjut. Adegan semakin tidak senonoh. Raka dan Siska mulai melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan di kantor, apalagi di jam kerja. Ciuman panas, sentuhan yang vulgar. Siska bahkan terlihat membuka kancing kemeja Raka. Ya toh? Gumam Pak Burhan, salah satu komisaris senior yang religius. Ia memalingkan wajahnya. Ini kantor atau rumah bordil? Siska, yang duduk di belakang Raka, kini menangis meraung-raung. Itu bohong. Itu editan. Itu deepfake. Sekarang kan zaman AI. Pasti Alina bikin video palsu buat jatuhin aku, teriak Siska, mencoba membela diri dengan argumen yang menggelikan. Alina menekan tombol pause. Gambar di layar berhenti tepat saat wajah Siska terlihat sangat jelas sedang tertawa mengejek di pelukan Raka. Deepfake? Alina tersenyum sinis. Ia menoleh ke Pak Haris. Pak Haris, tolong bacakan hasil analisis forensik digital dari Kepolisian Siber. Pak Haris berdiri, membuka map biru.
Berdasarkan laporan Laboratorium Forensik Digital Mabes Polri nomor 88X/2024, rekaman ini dinyatakan 100% asli, tanpa suntingan, dan diambil dari server CCTV internal Nusantara Corp pada tanggal 15 Oktober pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pak Haris menutup map itu dengan suara plak yang keras. Jadi, Nona Siska, argumen Anda ditolak. Siska terdiam, bibirnya gemetar. Ia menatap Raka, berharap pembelaan. Tapi Raka sudah hancur. Pria itu menunduk dalam-dalam, menatap meja mahoni yang mengkilap, berharap lantai di bawahnya terbelah dan menelannya hidup-hidup. Tapi bukan hanya masalah moral yang membuat saya muak, lanjut Alina. Ia menekan tombol next slide. Layar berganti. Kali ini menampilkan tabel-tabel angka yang rumit dengan garis-garis merah yang mencolok. Laporan audit keuangan. Direktur Keuangan, Pak Herman, bisa tolong jelaskan apa yang kita lihat di layar? Tanya Alina. Pak Herman, pria parubaya yang tampak gugup, berdiri. Ia menyeka keringat di dahinya. Baik, Bu Alina. Itu adalah catatan aliran dana operasional yang tidak wajar. Katakan dengan jelas, Pak Herman, desak Alina. Ada penyelewengan dana sebesar 5,2 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Suara Pak Herman bergetar. Dana yang seharusnya untuk vendor logistik dialihkan ke rekening pihak ketiga atas nama Siska Andriani. Gelegar. Ruangan itu mendadak riuh. Bisik-bisik berubah menjadi seruan kaget. 5 miliar? Gila. Itu uang proyek Kalimantan. Pantas vendor pada teriak belum dibayar. Alina mengangkat tangan kanan. Seketika ruangan hening kembali. Harismanya sebagai pemimpin begitu kuat, membuat para lelaki tua di ruangan itu tunduk patuh. 5,2 miliar, ulang Alina, menekankan setiap suku kata. Ia menatap Raka yang kini mengangkat wajahnya dengan tatapan kosong. Raka, panggil Alina lembut, namun mematikan. Kamu bilang kita tidak selevel? Kamu benar. Karena di level saya, uang 5 miliar itu adalah modal usaha. Tapi di level kamu, itu adalah uang curian untuk membiayai gaya hidup pelacurmu ini. Alina menunjuk Siska tanpa menoleh. Tas Hermes, sepatu Gucci, liburan ke Bali, sewa apartemen mewah, semuanya pakai uang perusahaan. Uang yang seharusnya untuk gaji karyawan gudang, uang yang seharusnya untuk bonus tim sales yang kerja siang malam. Kamu rampok demi wanita ini. Raka menggeleng pelan, air matanya menetes. Alina, aku bisa jelasin itu pinjaman, aku bakal ganti. Ganti pakai apa? Bentak Alina, meledakkan amarah yang ia tahan sejak tadi. Pakai ginjalmu? Ginjalmu pun gak laku 5 miliar, Raka. Alina berjalan mendekati Raka lagi. Kali ini, ia tidak berhenti di sampingnya. Ia berdiri tepat di hadapannya, memaksa Raka mendongak menatap matanya. Kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Bisik Alina, suaranya serak menahan emosi. Aku memberikan segalanya buat kamu. Aku biayai kuliahmu biar kamu pintar, biar kamu jadi orang terhormat. Tapi ternyata, gelar S2 itu cuma kamu pakai buat jadi maling berdasi. Raka meraih ujung blazer Alina, mencoba bersujud. Lin, tolong, jangan di sini, kita bicara di rumah, demi Tiara. Rumah? Alina tertawa miris. Rumah yang mana? Rumah yang kemarin kamu usir aku dan Tiara darinya? Rumah yang mau kamu jadiin gudang tas Siska? Raka terdiam, mati kutu. Ia lupa. Ia benar-benar lupa bahwa ia sudah membakar jembatan terakhirnya kemarin. Dan jangan berani-berani sebut nama Tiara. Telunjuk Alina menuding tepat di depan hidung Raka. Saat kamu usir Tiara kemarin, saat kamu jijik disentuh anakmu sendiri karena takut celanamu kotor, saat itu juga hak kamu sebagai ayah sudah mati. Alina berbalik, kembali ke kursinya. Ia merasa lelah, tapi juga puas. Racun itu sudah keluar. Pak Haris, bacakan keputusannya. Pak Haris mengangguk. Ia mengambil selembar dokumen resmi dengan kop surat perusahaan. Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa hari ini, diputuskan bahwa Saudara Raka Adhitama diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Direktur Operasional. Saudari Siska Andriani diberhentikan dengan tidak hormat sebagai staf perusahaan.
Perusahaan akan menempuh jalur hukum perdata dan pidana untuk menuntut pengembalian dana sebesar 5,2 miliar rupiah ditambah kerugian imaterial. Pak Haris meletakkan surat itu di depan Raka. Silakan tanda tangan surat pengakuan utang ini, atau polisi di lobi bawah akan naik ke sini sekarang juga. Raka menatap surat itu. Tinta hitam di atas kertas putih itu seperti vonis mati baginya. 5,2 miliar. Dari mana ia dapat uang sebanyak itu? Rumah kontrakan itu nilainya tak sampai 1 miliar. Mobilnya inventaris kantor. Tabungannya sudah habis untuk foya-foya. Aku nggak punya uang. Rintih Raka. Itu bukan urusan saya, potong Alina dingin. Kamu punya waktu 2x 24 jam. Kalau tidak, penjara menanti. Dan percayalah, Raka, penjara itu jauh lebih tidak nyaman daripada kontrakan sempit yang kamu hina kemarin. Siska tiba-tiba berdiri. Ia menyeka air matanya kasar. Wajah cantiknya kini berantakan, maskaranya luntur. Sifat aslinya keluar. Ini jebakan, teriak Siska sambil menunjuk Alina. Kamu sengaja kan? Kamu iri sama aku karena Raka lebih milih aku. Kamu wanita tua yang gak tahu diri. Mentang-mentang punya duit, kamu injek-injek suami sendiri. Siska, diam, bentak Raka, mencoba menghentikan kegilaan itu. Enggak, aku enggak mau diam. Siska makin menjadi-jadi. Ia meludah ke arah Alina. Cueh, dasar wanita ular. Ludah itu tidak kena Alina. Jaraknya terlalu jauh. Tapi tindakan itu cukup untuk membuat dua petugas keamanan yang berjaga di pintu langsung bergerak maju tanpa diperintah. Amankan wanita gila ini, perintah Pak Haris. Dua satpam berbadan kekar itu langsung mencengkeram lengan Siska. Siska memberontak, menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Lepasin. Aku calon istri direktur. Kalian gak tahu siapa aku. Mas Raka, tolongin aku. Raka hanya bisa menunduk, menutup telinganya. Ia tidak punya kekuatan untuk menolong dirinya sendiri, apalagi menolong Siska. Ia hancur. Habis. Ludes. Alina menatap drama itu dengan wajah datar. Bawa mereka keluar. Seret mereka keluar dari gedung ini. Dan pasen. Alina memberi jeda, menatap seluruh karyawan yang mulai berkumpul di dinding kaca ruang rapat, menonton dari luar. Pastikan semua orang melihat wajah pasangan selevel ini saat diusir. Pak, Bu. Satpam menyeret Siska yang terus memaki. Lalu satpam lain menarik Raka agar berdiri. Raka lemas, kakinya diseret di lantai karpet. Jas Armani mahalnya kini kusut, dasinya miring, wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Saat Raka diseret melewati kursi Alina, ia sempat menoleh. Tatapannya penuh penyesalan yang terlambat. Lin? Bisiknya lemah. Alina tidak menoleh. Ia sibuk merapikan berkas di mejanya, seolah Raka hanyalah debu yang baru saja disapu. Selamat menikmati level barumu, Raka, ucap Alina pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Pintu Grand Boardroom tertutup. Suara teriakan Siska perlahan menjauh, lalu hilang. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Para direksi lain masih terpaku di kursi mereka, takut bergerak, takut bernapas. Mereka baru saja melihat eksekusi mati karir yang paling brutal dalam sejarah perusahaan. Mereka menyadari satu hal, pemilik baru ini bukan wanita sembarangan. Dia adalah singa betina yang baru saja mencabik mangsanya. Alina menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Beban di dadanya sedikit berkurang. Ia menatap wajah-wajah tegang di sekeliling meja. Perlahan, senyum profesional kembali terulas di bibirnya. Senyum pebisnis, bukan senyum istri yang terluka. Baik, bapak-bapak, suara Alina kembali normal, berwibawa dan elegan. Sampah sudah dibuang. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Saya punya rencana besar untuk mengembalikan integritas Nusantara Corp yang sempat tercoreng. Siapa yang siap bekerja dengan saya? Satu persatu, para direktur itu mengangguk cepat, berebut menunjukkan loyalitas. Mereka tahu, di bawah kepemimpinan Alina, tidak ada tempat untuk kesalahan. Dan tidak ada tempat untuk pengkhianatan. Di luar jendela, matahari bersinar terik. Di bawah sana, di trotoar panas,
Raka dan Siska baru saja dilempar keluar dari surga dunia mereka, jatuh ke dalam neraka kemiskinan yang baru saja dimulai. Tapi bukan itu alasan saya di sini, lanjut Alina. Ia menekan tombol di remote presentasi. Layar proyektor besar di belakang Alina menyala. Bukan menampilkan grafik penjualan, melainkan video. Video CCTV di ruang kerja Raka. Terlihat jelas Raka dan Siska sedang bermesraan di jam kerja. Lalu slide berikutnya, bukti transfer uang perusahaan ke rekening pribadi Siska. Suara kasak-kusuk terdengar di seluruh ruangan. Tatapan jijik dari rekan-rekan kerja mengarah pada Raka dan Siska. Ini fitnah, jerit Siska histeris. Diam kamu, bentak Alina. Data tidak pernah bohong. Alina berdiri, berjalan perlahan mendekati Raka yang kini terduduk lemas di kursinya. Kamu bilang kita tidak selevel, Raka? Kamu benar. Kita sangat tidak selevel. Aku adalah pemilik tempatmu mencari nafkah, dan kamu hanyalah karyawan yang korup dan tidak bermoral. Alina melemparkan map berwarna merah ke hadapan Raka. Surat pemecatan tidak hormat. Untuk Raka dan Siska. Kalian dituntut ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah atas penyalahgunaan dana perusahaan. Jika tidak dibayar dalam 2x24 jam, penjara menanti. Raka berlutut. Harga dirinya hancur seketika. Ia mencoba memegang tangan Alina. Sayang, Alina tolong, ini Vilaf. Aku masih suamimu? Mantan suami, koreksi Alina sambil menepis tangan kotor itu. Ingat? Kamu yang menceraikanku karena aku tidak selevel. Sekarang, aku mengabulkan keinginanmu. Cari wanita yang selevel denganmu, sesama pengangguran dan calon narapidana. Alina memberi isyarat pada keamanan. Seret mereka keluar. Sekarang, Raka dan Siska diseret keluar gedung oleh Satpam di hadapan ratusan karyawan lain yang menonton. Video perselingkuhan mereka sudah viral di grup WhatsApp kantor dan media sosial. Siska menangis meraung-raung, menyalahkan Raka karena menyeretnya ke dalam masalah ini. Sesampainya di rumah yang Raka usir Alina darinya, mereka mendapati pintu tersegel. Properti ini telah disita oleh bank karena sertifikatnya ternyata diagunkan oleh pemilik asli, Alina, untuk ekspansi bisnis, dan kini hak guna pakainya dicabut, jelas petugas bank. Raka lupa, sertifikat rumah memang atas namanya, tapi Alina memegang surat kuasa penuh yang Raka tanda tangani tanpa sadar saat ia mabuk kemenangan dulu. Mereka tidak punya apa-apa. Mobil Raka adalah inventaris kantor, sudah ditarik. Kartu kredit Raka diblokir. Tabungan Raka habis untuk membelikan barang-barang mewah Siska yang kini juga disita polisi sebagai barang bukti korupsi. Raka dan Siska terpaksa tinggal di kos-kosan kumuh, jauh lebih buruk dari kontrakan masa lalu Alina. Di sana, cinta mereka diuji. Tanpa uang, Siska menunjukkan sifat aslinya. Ini semua gara-gara kamu. Dasar laki-laki tidak becus. Katanya direktur, ternyata cuma boneka istrimu, maki Siska. Kamu yang goda aku. Kalau bukan karena kamu, aku masih jadi suami miliarder, balas Raka. Mereka bertengkar hebat setiap hari. Puncaknya, Siska pergi meninggalkan Raka, membawa sisa uang receh yang Raka punya. Raka sendirian. Miskin, lapar, dan hancur. Level mereka kini setara, sama-sama di titik nol. Alina semakin bersinar. Wajahnya menghiasi majalah bisnis dan mode. Ia dinobatkan sebagai Woman of the Year. Tiara tumbuh bahagia, sekolah di tempat terbaik, dikelilingi kasih sayang. Suatu hari, saat Alina baru keluar dari gedung perusahaannya menuju mobil mewahnya, seorang pria kurus, dekil, dan berantakan menghadangnya. Satpam segera menahan pria itu. Alina, ini aku, Raka, teriak pria itu. Alina menghentikan langkahnya. Ia menoleh. Hampir saja ia tidak mengenali mantan suaminya itu. Raka terlihat 10 tahun lebih tua. Alina, tolong aku. Aku menyesal. Aku mau ketemu Tiara. Aku janji akan berubah. Beri aku kesempatan kedua, demi anak kita, Raka memohon, air matanya bercampur debu di wajahnya. Alina menatapnya datar. Tidak ada lagi rasa benci, hanya rasa kasihan seperti melihat orang asing. Tiara, tanya Alina. Tiara sudah lupa wajah ayahnya yang mengusirnya malam itu.
Aku tidak akan membiarkan racun masa lalu menyentuh masa depannya. Alina, aku suamimu, aku yang kamu kuliahkan. Dan itu adalah investasi terburuk yang pernah aku lakukan, potong Alina dingin. Kamu bilang kamu ingin wanita yang selevel? Lihat dirimu sekarang. Kamu ada di jalanan, dan aku ada di sini. Kita tidak akan pernah satu level lagi. Alina masuk ke dalam mobil. Kaca jendela tertutup perlahan, memisahkan dunianya yang gemerlap dengan dunia Raka yang kelabu. Mobil melaju pergi. Raka jatuh terduduk di aspal, meratapi kesombongannya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Ia kehilangan berlian demi memungut kerikil, dan kini kerikil itu pun telah hilang. Di dalam mobil, Alina tersenyum pada Tiara. Kita mau kemana, Emma? Ke masa depan yang bahagia, sayang. Tanpa parasit.